kudune damkar iki. Mbak, wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrai Purnama. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi dengan NIM C2383207036. Baik, di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari soal mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer yang sudah tertera di Google Classroom dan dibuat oleh dosen pengampu Bapak Alamsyah Firdaus. Oke, soal nomor pertama, di situ ada apa fungsi utama modul I/O. Modul I/O ini bisa kita sebut dengan modul input atau output. Disingkat saja jadi modul I/O. Jadi modul I/O ini memiliki beberapa fungsi penting atau fungsi utama, di antara lain interaksi dengan perangkat luar. Apa yang dimaksud dengan interaksi dengan perangkat luar? Jadi, modul I/O ini memungkinkan komputer untuk berinteraksi dengan perangkat luar, seperti keyboard, mouse, printer, monitor, dan perangkat penyimpanan eksternal seperti flash drive dan hard disk eksternal. Yang kedua, transfer data. Jadi, modul I/O ini bertanggung jawab untuk memindahkan atau mentransfer data dari perangkat input seperti keyboard dan mouse ke dalam memori komputer, dan dari memori komputer ke dalam perangkat output seperti monitor dan printer. Hal ini memungkinkan komunikasi yang efisien di antara komputer dan perangkat-perangkat eksternal. Selain itu, fungsi utama modul I/O ada penanganan kesalahan, pengaturan dan konfigurasi, dan manajemen komunikasi. Oke, kita lanjut aja langsung ke nomor 2. Sebutkan dan jelaskan 3 teknik I/O untuk input blok data. Oke, teknik yang pertama ada programmed I/O atau bisa disebut dengan PO. Jadi, teknik ini melibatkan proses input-output yang sepenuhnya dikendalikan oleh prosesor atau CPU. Ketika CPU ingin melakukan operasi input, ia mengirimkan permintaan kepada perangkat I/O, lalu dari perangkat I/O ini dia menerima permintaan tersebut lalu mentransfernya ke memori komputer. Yang kedua ada interrupt driven. Teknik ini memanfaatkan mekanisme interrupt untuk mengatasi masalah CPU yang harus aktif menunggu selama operasi I/O. Ketika perangkat I/O telah menyelesaikan operasi yang diminta, ia menghasilkan sinyal interrupt kepada CPU. CPU kemudian berhenti melakukan tugasnya saat ini dan beralih ke penanganan interrupt, yang pada akhirnya memungkinkan CPU untuk meneruskan eksekusi program utamanya. Yang ketiga ada Direct Memory Access atau bisa kita sebut dengan DMA. Teknik DMA ini memungkinkan perangkat I/O mengakses langsung memori sistem tanpa melalui CPU. DMA ini memiliki sebuah kendali khusus atau bisa kita sebut dengan DMA controller yang mengatur transfer data antara perangkat I/O dan memori, sementara CPU melakukan tugas-tugas yang lain. DMA controller memperoleh kontrol atas bus memori, sementara CPU berada dalam mode non-aktif. Soal nomor 3, saat terjadi interupsi perangkat, bagaimana prosesor menentukan perangkat yang mengeluarkan interupsi? Ayo kita jawab ya. Saat terjadi interrupt, prosesor menentukan perangkat yang mengeluarkan interrupt melalui mekanisme yang disebut sebagai interrupt vector atau interrupt vector table. Berikut langkah-langkah umum dalam proses ini. Yang pertama ada interrupt request atau IRQ.
Saat sebuah perangkat I/O ingin meminta perhatian dari prosesor, misalnya ketika telah selesai melakukan operasi I/O, perangkat tersebut mengirimkan sinyal IRQ kepada prosesor. Sinyal IRQ ini mengindikasikan bahwa sebuah interrupt telah terjadi. Yang kedua, interrupt vector table. Prosesor memiliki sebuah tabel yang disebut dengan interrupt vector table. Tabel ini berisi entry-entry yang sesuai dengan nomor-nomor interrupt yang mungkin terjadi. Dan langkah-langkah berikutnya ada penentuan perangkat dan eksekusi rutin interrupt. Jadi, dengan demikian, prosesor menggunakan nomor interrupt yang diterima dari perangkat I/O untuk mengakses tabel yang berisi informasi tentang bagaimana menangani interrupt tersebut. Ini memungkinkan prosesor untuk dengan tepat menentukan perangkat mana yang meminta perhatian dan menjalankan rutin penanganan interrupt yang sesuai. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir, yaitu nomor 4. Jadi soalnya itu, bagaimana cara kerja Direct Memory Access atau DMA. Yang pertama, permintaan DMA. Perangkat I/O yang terhubung ke sistem komputer dapat mengajukan permintaan DMA kepada DMA controller ketika perlu mentransfer data langsung ke atau dari memori sistem. Yang kedua, autentikasi permintaan. DMA controller memeriksa apakah permintaan DMA yang diterima valid dan dapat diproses. Hal ini termasuk memeriksa ketersediaan saluran DMA yang sesuai, akses memori yang aman, dan parameter-parameter transfer lainnya. DMA ini memungkinkan perangkat I/O untuk mentransfer data langsung ke atau dari memori sistem tanpa melalui prosesor atau CPU, sehingga mengurangi beban CPU dan meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.